di buletin itu seperti apa sih Kak? Ini yang betul keseruannya itu seperti Seru, apa? seru. sangat Sangat seru ya. tepuk tangan semua. Bulan pertama tuh nanti kan dia di 2015 bulan pertama, terus ada lagi di tahun 2021, terus muncul lagi di 2022 gitu sih. Terus Gitu. berkembang ya. Ya, terus lanjut lagi sampai sekarang gitu. Tapi jadi sedih ya, perjuangan Benar. ya, terus ini Iya sih. Iya, bahas mengenai perjuangan. Jadi teman-teman saya ingat waktu masih kepengurusan dari Kak Gwin. Waktu itu saya sempat ikut yang waktu di kosannya Kak Kevin. Jadi saya menemani, saya lihat kakak-kakak itu sibuk mengerjakan buletin, Sibuk sibuk bikin kata-kata. Ya itu bagaimana sih Kak? Kira-kira tantangannya waktu itu? Apakah sampai pagi mengerjakannya waktu itu? Tika. Jelas. Produktif, itu produktif kok. Bukan kita tidak menghamba, kita produktif. Iya, betul. Ya, karena tadi kok apa sih capeknya? Iya, capeknya di dia sih dia diskusi. dia layouter ya. Oh Sebutannya iya, layouter ya. betul. Desain layout Iya, di sana. gitu. Apa sih? Keluh kesahnya itu karena kemarin saya kerja sendiri sebenarnya. Oh. Jadi mau Bukan, maksudnya layouternya cuma satu orang. Oh iya, betul. Terus apalagi waktu kumpulnya itu mepet. Ya, tiba-tiba ditelepon sama ketuanya, Eriko ini dimajukan tanggal tanggal launchingnya. Waduh. Akhirnya sampai pagi kita Sampai kerja pagi. buletinnya. Ya sebenarnya itu tantangan yang mau itu kayak resiko sih kan. Ketong datang ke Jogja bukan hanya untuk komanta nih, tapi ketong ada tujuan utamanya adalah untuk kuliah. Terus ketong mau mengasah ketemu skill ya di komanta dengan buletin. Jadi besok semua harus ikut buletin sekarang juga. Goodbye, see you. Setuju. Belum. Jangan. Besok mau tahu. Oke. Ini ke mana nih? Iya, Brother Kenny sendiri sebagai Kalau- koordinator. Dia muka sangat tertekan ya. Kayaknya kelihatan deh. Kalau oke, kalau kelusannya tuh banyak ya. Kan kita tahu, apalagi kan kemarin orang-orangnya pada hilang. Oh iya. Itu terlihat dari kalau tidak kalian silakan tanya saja kepada koordinator diskusi buletin kalian sekarang, pasti dia tahu. Iya. Abis Mungkin bisa itu- di-spill. Jangan. Jangan. Jangan boleh sebut merek. Terus yang kedua juga karena kan kita kan kuliah, jadi kan tiap waktu kita masing-masing itu kan beda-beda kan. Jadi kalau misalnya kayak ada 2 orang, 3 orang bisa malam, tapi ada anggota lain juga nggak bisa malam kan sama aja bohong gitu kan. Cuma 3 orang kerja, terus 3 lainnya pura-pura ada kegiatan lain tapi nyatanya pergi ke tempat lain kan kita nggak tahu gitu. Oknum guys, oknum Iya. tenang. Keluh kesahnya gitu. Sama waktunya kemepetan Oh iya. antara kejar launching sama proses pembuatannya itu yang tadi Riko bilang. Gitu Iya, sih. iya. Lalu mengenai pengumpulan karya itu Kak, apakah itu juga menjadi salah satu kayak tantangan dari anak-anak komanta? Mungkin kan buletin ini juga kan tentang kayak menerbitkan karya dari teman-teman komanta kan Kak. Bagaimana mengenai itu? Apakah itu juga menjadi kayak kesusahan dalam mengumpulkan karya? Oh, itu tentu saja. Diperjelas aja. Iya, itu juga masalah yang dihadapi. Soalnya bebe mau disclaimer tahun guys, ini, itu ya. seperti itu. Buletin tuh divisi paling kaya dan paling Pada masa kepengurusan kita. Kalau tidak Tiga bisa, ada. silakan tanya ke Lebih ke mungkin karena kita sudah sibuk di bidang lain-lain masing-masing tapi sebenarnya itu tulisan tuh tetap bisa dilahirkan, hanya semua soal waktu. Di dunia ini tidak ada yang pernah tahu. Soalnya sih lebih ke kalau ada kemauan pasti bisa gitu kan. Jadi ya ketong cara adalah merangkul semua itu, tulis bersambung keluh kesah, terus ketong launching buat karya gitu sih. Simpelnya seperti itu. Oh, dalam prosesnya itu kayak berapa lama sih Kak menuju proses ke launching dan persiapannya itu? Kira butuh waktu berapa lama? Nah, biasanya kalau yang ketemu sebelum tuh rekrutnya biasa
dari mulai kepengurusan baru ya, dari mulai kepengurusan baru paling kumpul karya tuh 4-5 bulan ada lah gitu. 2 semester hitungannya gitu. Oh iya. Terus sambil menunggu kumpul karya baru, keteng juga anak-anak Bulletin sendiri tuh buat karya gitu. Jadi sebenarnya bebas. Terus keteng juga ada buat terbuka untuk orang-orang luar gitu. Jadi soalnya hanya berkompetisi di Atma Jaya di Komanta, tapi keteng juga ajak orang-orang luar gitu. Golden Iya Ways. Tutup sini podcast. Jangan dulu nih. Ya, sebelum tutup nih. Ini Kak, Tutup betulan. Oh ya Kak, kira-kira apa sih masalah yang dari kakak-kakak lihat kayak yang selalu ada di dalam divisi Bulletin ini yang kayaknya ini masalah ini melekat terus kayak sepertinya selalu terjadi dan sepertinya kurang ada solusinya gitu. Apa sih Kak masalah? Silakan Kayak Apakah dari Riko. dari sisi pengeditannya atau? Ya, Riko. betul. Mungkin pertama dari segi ketepatan waktu ya. Itu kita mulai biasanya tengah malam. Padahal kalau kita mulai sore Oh, iya. habis kuliah itu jam 5, 6 lah. Tapi Itu kan ada yang sebelum jam kuliah 10. tambahan mungkin. Yang kita nggak tahu. Tapi Oh, seringnya kita soal mulai Ada yang mungkin masih ketemu Ayung seperti kakak Riko. belum ada ya. Belum ada. Jangan di-spill sini. Oke. Nah, Terus, lanjut. kalau teknis pengeditannya mungkin ya itu beberapa kali waktu saya edit masukkan ke layout. Itu ada beberapa karya yang masih ada typonya. Terus typo. begitu ditanya ke editor, terus dia bilang, "Oh, ini sudah diedit tadi." Tapi masih banyak. Goblok kan dia. Sensor. Astagfirullah mulut. Ya. Manusiawi. Iya. Bisa. Ah ya, misalnya tantangannya karena hanya Kariko sendiri yang urus mengenai itu. Oh iya. Sama satu lagi. Sebelumnya saya belum pernah edit untuk bikin layout gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon sama ini minta bikin layout. Itu akhir riset sendiri kan cari Iya, toolsnya pakai pengalaman apa. baru. Portofolio, Bro. Iya betul. Iya kan? Maksudnya lu komunitas mana yang menyajikan lu untuk kerja Bulletin kan cuma di Komanta, guys. Komentar yang luar biasa. Sebut. Saya ketemu Bulletin ya. Itu mantap. Ya, beta agak maksa tapi son papa. Iya. Ketong dibayar untuk itu. Bagus. Dapat Iya. pengalaman baru juga kan akan belajar pakai apa kemarin? Adobe InDesign. Adobe, ya. Iya, Adobe InDesign. InDesign. Ya belajar sambil kerja lah, sambil Iya. ditekan dengan waktu. Oh iya, jadi masalah utamanya lebih ke waktu sih jadi Lebih ke waktu. Iya. Oh ya, untuk menjawab itu Kak, kan sekarang apalagi saya juga kan anggota divisi Bulletin. Nah, kami melihat masalah yang utama dalam kepengurusan kami itu lebih ke kayak soal pengumpulan karya. Kayak sepertinya kami melihat itu teman-teman Komanta tuh mungkin kurang berpartisipasi dalam mengumpulkan karya atau ya dalam hal seperti itulah. Kira-kira dari kakak mungkin bisa memberikan solusi seperti apa yang sebaiknya bisa kami buat untuk mungkin untuk membangkitkan semangat dari anak-anak Komanta atau seperti apa? Oke. Mungkin bisa diberitahu pada kami. Kalau soal kasih semangat kayaknya dia sih, dia terlalu sabar. 2 semester dia tunggu. Bayangkan. Iya. Kalau dari kepengurusanku kemarin ya, nah itu kan kita kan juga nyebar poster kan ya. Nah kalian mungkin juga sama kan nyebar poster. Iya, nyebar poster. Nah cuma kemarin sih yang saya lakukan selain kayak nyebar poster, tapi saya ngechatin. Jadi kayak ada beberapa teman frater itu. Nah jadi kayak minta bantuan kan para frater tuh biasanya kita nulis betul. tuh kan. Iya, iya. Jadi kita minta bantuan ke mereka kayak mau ndak kasih saluran hasil karya mereka buat dimasukin ke Bulletin gitu. Nah ada beberapa frater itu yang berminat gitu nah jadi kan kayak ada kalau nggak salah itu 2 atau 3 gitu masuk tulisan. Jadi kayak mungkin lebih kepada anak-anak Bulletin mungkin kenal sama orang-orang yang bisa tulis. Itu mungkin bisa chat pribadi aja gitu, kayak minta bantuan mereka gitu. Terus mungkin cara lainnya ya setelah mereka kasih
feedback tulisannya, teman-teman ngasih sertifikat misalnya. Oh iya betul. Beta tambah sedikit ya. Terlepas dari ketong punya link dengan orang luar, ketong minta dong bantuan, terus ada feedbacknya sertifikat. Istilahnya apa itu ya? Bukan pengabdian masyarakat, tapi ketong mengkompetisikan ini buletin. Nah, terlepas dari itu, kemana caranya ketong ajak ketong punya internal sendiri, ketong anak-anak Komanta. Kalau di Atma Jaya mungkin soalnya ada aduh ini Minum dulu Kak, minum. ini apa nih? Minum dulu. Supaya Sana ini hanya properti guys. Nah, kan ketong sendiri tuh sana punya prodi apa ya? Kayak sastra atau gitu-gitu. Jadi ketong sendiri mungkin sana punya basic menulis. Jadi anak-anak yang terkumpul juga dong mah tulis dong rasa kurang pede atau ini bukan dong pun jurusan dong rasa dong son bisa padahal tuh sebenarnya bisa kayak bacot tulis caption saya bisa masa buletin son bisa gitu kan mungkin dong berpikir kalau ya buletin son sesimpel tulis caption gitu tapi yang perlu ketong ingatkan adalah if you never try you never know. betul sih. Gila bos. Ayo. Tepuk tangan. Ada lirik lagunya gitu. Nah, jadi terlepas dari bercandaan ini dari tadi kayak badut di sini keren dorong dan ngomong. Memang ajak besong karena kalau besong mulai menulis sekarang, besong mulai untuk tulis besong puisi hati kapan le? Siapa yang mau dengar besong puisi hati? Ya maksudnya memang Tuhan maha dengar ya, tapi kalau besong tulis di kertas siapa yang mau tahu gitu. Jadi kita sebagai kode-kode tulis lah. Kok jadi bahas ini? Nah gitu, maksudnya kayak ajak sering-sering personal chat gitu. Kalau personal chat dia pun tulisan son dapat, at least dia pun relasi lu dapat dengan dia gitu. Iya sih. Betul. Itu sih. Mulai sadar hal-hal kecil. Dan pada intinya besong yang bukan panitia apa sih? Divisi dari dalam divisi itu harus kuat sendiri gitu. Itu sih. Tolong bicara. Tolong bicara. Dari Riko nih. Kalau dari Kariko sendiri seperti apa kira-kira? Sabar. Dia susah berapi-api loh nonton. Tulis semangat. Tidak, tapi memang keluh kesahnya itu sih. Dari internalnya Komanta sendiri, itu minat tulisnya kurang sekali malah. Ya karena ketong punya prodi itu. Iya. Be coba mengangkat dari tadi besok kasih satu terus kurang ajar memang. Malah lebih banyak orang luar yang tulis dibanding anggota Komantanya sendiri. Ya maksudnya ini kan buletin kita yang terbitkan. Ya. Iya, Ya, betul mungkin sih. dari kita sendiri, kesadaran masing-masing orang. Mungkin ini podcast satir untuk ketong sendiri. Tapi ketong bukan maksud menjatuhkan. Ketong lagi klarifikasi ya guys. Kudu nih kayak terus artis tuh. Tapi ya itu ketong let's face the reality. Nanti muncul terjemahannya. Tapi terjemahan pakai bahasa Thailand. Aduh, udah susah. Ketong lihat deh realita kalau ya memang ketong sendiri masih minim. Kenapa ketong minim? Nah, tanya ke diri sendiri. Habis refleksi ya tulis. Iya sih. Maksudnya saling merangkul. Ketong merangkul bukan cuma bemban motor pica lu bisa datang bantu beta kok, tapi coba bantu dari hal-hal kecil jo. Tulis misalnya. Iya. Kayak harus tulis yang puitis sih, lebih ke ini hari be bangun pagi, beta akan membantu Komanta untuk mengurus ini. Itu bisa jadi satu cerpen loh. Kayak cerita-cerita ringan saya gitu. Terus masuklah di buletin. Kenapa diam? Oh ya betul nih Kak. Iya kan. Iya, mengenai itu Iya. mungkin bisa di-spill ke teman-teman Komanta supaya mereka tahu buletin itu bukan hanya tentang kayak hanya kasih puisi, hanya kasih kata-kata indah atau apa, tapi kan sebenarnya banyak hal ya kan Kak, bisa kayak tadi Kak Gwyn bilang masukkan cerpen atau kita memberikan pendapat mungkin tentang suatu berita atau kejadian itu kan bisa kan Kak. Jadi iya, tidak selamanya harus gimana ya, kayak misalnya harus saya orang yang puitis berarti saya harus buat, tidak mencari itu, tapi mencari bagaimana kita mau menuangkan ide kita, pikiran kita ke dalam divisi buletin yang melalui buletin inilah. Ya, jadi bukan cuma bagaimana tanggapan Lesti. Bagaimana tanggapan Sekali. Itu bisa guys. Maksudnya Iya. kayak ya sudah, son perlu
Ini satu mindset yang salah tentang buletin adalah dong berpikir kalau buletin tuh puisi, kata-kata puitis, bahas-bahasa berat, bahas berita. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya sonde, lu mau taruh lu punya ilustrasi gambar. Intinya yang son mengandung seks, sara gitu-gitu, narkoba, sonde. Maksudnya ya main aman lah, main aman. Itu bahasa-bahasa ringan. Iya, betul sekali. Bahkan teka-teki itu sempat ada loh di buletin yang tahun 2020 ya, 2021. Itu ada soal teka-teki, foto-foto, bahkan kayak yang foto-foto lu jalan-jalan ke pantai itu bisa. Jadi bagian dari pengenalan budaya NTT. Kan orang-orang yang baca ketemu buletin bukan cuma ketemu kan? Tuh. Bisa seperti kayak foto story gitu nggak sih? Iya, jadi lu foto ada caption ya, foto Iya. story gitu-gitu. Itu sih. Oh, ternyata teka-teki bisa. Teka-teki bisa. Kayak teka-teki receh yang kayak Iya, hewan apa iya. bisa. Kayak ini Be punya satu teka-teki ya. Ini Oh, iya. iklan. Ayo, itu boleh. Orang yang suka minum sirup dia akan apa? Dia akan sehat. Salah. Suruh mikir. Satu kali jawaban saya apa? Iya. Ini suruh pikir siang-siang. Waktu. Lapar loh. Apa? Satu. Manis kan? Salah. Susu Ini manis. Ya? Kesurupan. kesirupan. Waduh. Satu aja kan, nah itu bisa masuk buletin. Betul. Tolong ketawa, penonton bayaran ketawa. Ini teka-teki sangat lucu ya, teman-teman. Sangat lucu. Iya. Makasih ya si ketawa. Iya. Nah jadi terlepas dari itu lelucon yang garing, Be cuma mau bilang kalau ketemu masih bisa kasih tulisan-tulisan itu. Maksudnya kan orang suka baca mungkin bacaan yang berat di awal Iya. sampai di akhir dong terhibur dengan bacaan-bacaan lucu gitu. Iya sih, betul. Jadi buletin itu bukan hanya tentang hanya kaku ke kata-kata atau apa, tapi bisa juga hal yang kayak gambar. Ya. Jadi lebih bervariasi sebenarnya. Betul. Mungkin ini Iya, ngomong. tuh. Sudah terwakilkan. Dia Mungkin mikir dia- mas. Bebung bagian ngomong kat semua. Yang rempung. Ini Tapi ngakak bisa ya. juga masukin pengalaman-pengalaman teman-teman selama di komentar. Iya. Oh iya, Iya, betul pesan-pesan sekali. gitu. Iya kan? Pesan-pesan. Oh iya itu ada juga di tahun berapa? 2022. 2022 itu ada. Atau mungkin mau mengeluh. Iya, mengeluh. Kan dia kepengurusan. Misalnya ada event apa gitu kan. Oh iya, itu. Ada Jadi kayak misalnya acara ulang tahun Komanta. Nah, besok buat kayak semacam press release tapi Oh, dengan iya. bahasa yang ringan saya kayak hari ini Komanta berulang tahun ke-10. Kita akan mengadakan acara doa bersama di mana gitu-gitu. Itu. oh iya. Oh iya, betul. Jadi untuk teman-teman Komanta yang nonton itu bisa disimak. Jadi tidak hanya kaku tentang tulisan, Iya, jadi bisa tentang apa betul. saja. Intinya kita mau saja dulu mengekspresikan itu. Betul. Coba saja dulu. Iya, coba saja dulu. If we never try, how will we know? Oke, Nah, sepertinya bincang-bincang kita sudah memakan waktu berapa lama ya ini? Sudah nih. Tapi Mas mau salah. Nanti podcast sesi Iya, podcast berikutnya kita mungkin akan hadir dengan sesuatu yang lebih seru lagi. dengan Gitu. ketua komanta yang sebelumnya mungkin. Ini umbu maksudnya. Iya, bukan yang Iya, sekarang. mungkin betul. Dengan mantan ketua komanta. Santai guys. Dia punya podcast sendiri ya, bosan cuma menghancurkan dia. Siapa tahu bisa collab gitu. Bisa. Ya, amin. Sekalian promosi juga. Iya, Kok betul jadi sekali. promosi sih? Nah, oke teman-teman. Dari tadi kan kita sudah bahas tentang keluh kesah nih yang ada di buletin. Betul, Mungkin betul. sekarang kita bahas keasikan dari bulet selama di buletin itu seperti apa sih Kak? Ini yang Kira-kira betul keseruannya, datang nih. keseruan itu seperti Seru, apa? seru. Sangat. Wow, sangat seru ya. Tepuk tangan semua. Kalau dari 1 sampai 10 berapa nih Kak? Ayo, 11. Kalau bisa. Iya betul. Sumpah. Seru sekali. Wah, luar Dari biasa. teman-teman. Ini divisi terseru, terproduktif. Soalnya ini son peres, tapi betulan. Iya, Betul, benar. Ketong bisa dikatakan paling sedikit anggotanya. Tapi paling produktif. Paling produktif. Luar biasa ya. Keren. Bangga Riko. Betul. Arah. Saya juga Oke. jadi bangga ya, jadi anggota divisi di Betul, buletin. betul. Jadi apa nih Kak keseruannya?
Yang pertama kita rame-rame terus. Ya, terus. sering ngumpul. Walaupun sampai larut malam kerjanya, tapi seru. Ya. Maksudnya kayak jadi ada kawan ngobrol gitu. Iya. Biasanya di kos sendiri toh. Suasana pengerjaan juga tidak serius-serius macam Ya. kerja di bawah tekanan. Oh iya. Ya, kerja Maksudnya dengan ketong terburu waktu, tapi kayak ada hitungannya banyak nongki lah. lelucon gitu ya. Oh, iya. Hitungannya nongki lah. nongki Iya. tapi produktif. Wih, keren nih. Gitu. Terus- Maksudnya ketong stres mata kuliah, tapi Nongki. nongki dibuletin. Iya, jadi beroleh buletin gitu ya. Betul. Ya, lanjut. Keseruan kalau saya mungkin dapat skill-skill baru gitu. Oh iya betul, skill baru. Ya dapat skill desain. Saya belum pernah desain sebelumnya. Pertama kali dibuletin langsung masuk sebagai anggota tembak itu hari. Tapi saudara menyesal kan? Tidak. Iya. Soalnya bermanfaat. Benar-benar. Ya, ya. Soalnya betul guys, kan Betul, kamu bukan main betul. gila, serius. Ya, betul Lu sih. nih warisan percaya kita. Serius. Tapi betul, jadi bisa belajar hal-hal baru. Ya dapat The skill. ya. Ya kalaupun belajar sendiri tapi tetap Ya. ala bisa karena terpaksa mungkin. Terbiasa, Iya. biasa. Maksudnya begini ya. B membuat pembenaran apa sih? Maksudnya ya memang orang yang bisa karena terbiasa awalnya tuh harus dipaksa. Iya. Ya kan? Iya Karena kan? ada- Iya kan? Karena ada tuntutan dari buletin agak memaksa. Iya. Intinya itu ya, keseruan, dapat teman baru, keluarga baru, skill baru, terus jadi lebih Produktif. iya produktif, lebih semangat lagi ya. Betul. Nah, Kalau dari Kenji sendiri, Sudah tadi. apa? Sebetulnya yang dia bilang. Anu sih, kan apalagi saya kan nggak pernah jadi ketua redaksi gitu. Tapi totonya pas didengar jadi kalau misalnya jadi koordinator harus jadi ketua redaksi. Itu pengalaman yang sangat amat berharga sih. iya betul sih. Habis itu kayak pimpin mereka buat bukan pimpin sih, lebih ke menemani karena Iya. saya nggak ada bantu Menemani, apa-apa menuntun buat juga gitu ya. membimbing ya. Karena banyak domba hilang toh. Jadi ini bantu. Cari domba yang hilang ya. Tolong gereja Bapak Sari. Jadi brand nomor 1. Iya. Seru sih, seru masuk buletin apalagi pas pengerjaan buletin. Tiap malam kan juga Barang. Iya. Sleep bareng-bareng. call Jadi- tapi produktif. Tapi pas kita di buletin kita nggak bahas buletin terus. Ada yang bawa tugas kuliah, bisa Ya, kerjakan betul. di buletin, Iya. itu juga bisa sih. Iya, Jadi betul. wadah tukar pikiran sih. Jadi Iya. memang pasti ada sedikit-sedikit stres, tapi stresnya tuh bareng. Jadi agak sedikit berkurang gitu. Luar biasa. Luar Dari biasa. Edwin. Tepuk tangan lagi. Kalau beta pas itu yang beta ikut buletin itu pas 2021. Nah itu beta selaku editor. Nah betul juga kata Riko tadi, kadang kayak ketong suka sih di layouter untuk kasih masuk di layoutnya, tapi ada yang typo. Nah kan itu salahnya editor nih. Ya sama-sama enak, tapi di situ kayak ketong jadi bercanda. Ih lu makanya baca pakai mata, tapi kayak jadi lelucon gitu tuh, kayak seru sah. Kerja di bawah dikejar waktu, tapi Son berasa sendiri. Iya betul. Kayak lu pernah Son yang mau kumpul deadline kurang 3 detik tapi lu ada dengan kawan-kawan di kafe lagi ketawa-ketawa, ya stres sih, nangis sih tapi seru. Iya. Kayak mau maca adrenalin. Nah jadi terus Be juga dapat pengalaman baru. Beta prodinya ilmu komunikasi. Tapi di situ Be bisa lihat teman-teman, cuman lihat seson banget. Tapi setidaknya Beta tahu teknis pengerjaan menggunakan Adobe tuh seperti apa, terus alur untuk desain layoutnya seperti apa, terus kalau masuk kurator atau editor tuh lu harus lihat apakah ini tulisan layak, aman, sonde mengandung unsur sara dan sebagainya. Lu dilatih untuk jeli dalam melihat. Betul. Kayak itu pelajaran tuh bisa dapat di mana-mana kalau biasa ikut buletin. Bisa kalau mau ikut komunitas lain yang ada buletinnya tapi akan beda feel gitu. Jadi itu sih dia seru karena bisa tukar pikiran.
tukar baku hantam. itu seru. Memang buletin Komanta berbeda luar biasa dan keren ya. Jadi Maksudnya, untuk teman-teman masuk buletin. Bisa diakui Masuk. kalau harus masuk. Iya betul sekali. Masuk pasti akan sedikit orang, tapi itu sedikit orangnya akan saling menopang. Wih. Dana banyak. Dana, ketumpuan paling banyak guys, gila. Itu sih. Dan terus akan kelaparan kalau kerja buletin. Trust me. Oh ada disponsori? Soalnya sih beli sendiri. Tapi kayak tiba-tiba sih ada tuh. Gitu. Ah Terus iya. keseruan. Iya sih. Mungkin dari Yuyun angkatan baru nih buletin ajak teman-teman tuh. Gitu. Iya teman-teman semangat, kita harus mengikuti buletin. Ya walaupun saya baru masuk buletin tapi sudah rasa sih keseruannya betul-betul sangat ditopang untuk semangat, Iya. untuk seru gitu. Tapi enaknya buletin itu kayak kita dipacu untuk terus berpikir, kayak Ya. menyampaikan pendapat, berpikir terus kayak berargumen. Ya. Kebetulan saya senang dalam hal seperti itu, jadi enjoy di buletin. Oh, Beb punya satu pengalaman. Di Atma ini kan ada kayak ilmu filsafat gitu-gitu kan. Tapi pas beta masuk angkatan buletin yang tahun 2021, Beb bertemu dengan ada oknum bernama Kevin Budiman dan Ilhan Dau. Itu dua orang tuh maksudnya kayak dong pemikiran kritis. Kalau besan Beb berpikir kalau besan ikut buletin, memang Beb kenal dong di Komanta ya, tapi kayak sekedar tahu sah. Iya. Tapi pas di buletin ketong pun dinamika lebih dekat lebih akrab. Jadi ketong kayak saling tukar pikir. Beb berasa kayak Beb kuliah di Ilkom atau Beb lagi kuliah ambil ilmu filsafat sih sebenarnya. Betul. Jadi kayak wow, Beb dapat pengalaman baru banyak sekali. Walaupun dong menyebalkan. Kalau sebenarnya itu menyebalkan tuh sebenarnya. Sangat sih, sangat sih. Iya, tapi Besong sudah akan ketemu orang-orang kayak begitu kalau Besong sudah ikut buletin karena orang-orang yang di dalam buletin itu kritis. Tapi bukan berarti lu sudah kritis atau lu jadi insecure jadi lu sudah mau ikut. Sudah seperti itu. Sama-sama belajar gitu. Nice. Oke, bersaudara semua teman-teman. Jadi itu keseruan, keasikan yang bisa didapat selama mengikuti buletin. Harapannya ya semoga kita bisa terinspirasi dari ini semua. Terus kita juga mau turut berdinamika dalam buletin ini. Oke teman-teman, terima kasih. Wuhu.